Selamat petang pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ian Asmara kembali menjumpai Anda tentunya melalui saluran kebanggaan kita, Televisi Republik Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Nah pemirsa, dalam dialog publik di kesempatan kali ini, kita mengangkat tema tentang ketika regulasi perjalanan masyarakat. Terhambat. Nah pemirsa, kalau kita tahu bahwa transportasi itu sangat penting sekali dan menunjang perputaran ekonomi di setiap tempat atau di setiap negara seperti itu. Di kesempatan kali ini telah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur General Manager PT ASDP Cabang Kupang, Bapak Cu Prayitno. Selamat petang Pak. Selalu menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Dan juga kita ditemani dengan pengamat ekonomi yaitu Bapak Franky Salean. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Baik. Selalu menjaga prokes ya Pak. Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah Ian sampaikan tadi Pak, kita punya tema ketika regulasi perjalanan manusia terhambat. Nah, ketika perjalanan manusia terhambat ini sangat mempengaruhi sekali, otomatis kita sangat membutuhkan transportasi. Kita tahu bahwa transportasinya adalah transportasi udara, kemudian transportasi laut dan juga darat. Nah Bapak selaku sebagai GM PT ASDP itu sendiri Pak, nah itu bagaimana bisa melihat hal tersebut? Kira-kira apa-apa saja yang tengah dipersiapkan jika terjadi? Kan kita berdoa sama-sama bahwa Nusa Tenggara Timur itu tidak akan terjadi lockdown seperti itu Pak. Nah kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh ASDP sendiri untuk bisa melayani masyarakat dalam transportasi ini, dalam istilahnya pemutaran ekonomi itu sendiri? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mbak Ian ya. Ya, siap Pak. Dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero ya, memiliki policy ya memperhatikan kebijakan pemerintah. Karena kami sebagai BUMN juga memiliki penugasan, ya, memiliki misi khusus yaitu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian di daerah-daerah, misalnya di NKRI. Karena itu merupakan salah satu penugasan dari pemerintah. Kami di cabang di NTT ini banyak melayani rute-rute yang keperintisan, penugasan. Dengan mendapat subsidi dari pemerintah, yaitu melalui Kementerian Perhubungan. Sehingga operasional kami itu hampir sekitar 48 lintasan ya, di NTT ini dengan armada 9 kapal ya. Baik. Dengan armada 9 kapal. Itu siap untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di NTT ya. Seperti contoh misalkan ada keinginan dari pemerintah melakukan pembangunan di Semau. Di Semau. Dan kami untuk mendukung itu yang tadinya seminggu itu 3 kali adanya, sekarang bisa tiap hari, pagi dan sore tiap hari. Walaupun sempat terkendala karena bencana ini badai Seroja kemarin, dan kapalnya juga kena juga salah satunya, sehingga sempat off, dan baru beberapa hari kemarin tiba dari emergency dock dan sekarang sudah operasi kembali. Dan tentunya ini kami harapkan armada kami dapat berperan optimal untuk bersama-sama masyarakat NTT ya, membangun dan meningkatkan perekonomian khususnya di NTT. Memang terasa semenjak COVID-19 ini growth atau dari kondisi kalau di kami itu produksinya ya, itu sangat menurun, bisa sampai 50 sampai 30 dari sebelumnya ya Pak ya? Dari sebelumnya di 2019. Okay. Ya, memang menurun karena banyak juga ada kebijakan-kebijakan yang pembatasan karena kondisi COVID gitu ya. Dan sekarang hampir semua titik pelabuhan itu sudah mewajibkan adanya rapid antigen. Dan di Pelabuhan Bolok yang kami kelola
ASDP mengelola 3 pelabuhan sebenarnya. Pelabuhan Bolok, Pelabuhan Rote, dan Pelabuhan Larantuka. Itu yang PT ASDP kelola. Dan di Bolok kami juga bersama mitra yaitu Asa Klinik ya menyediakan rapid antigen dan ginos. Ginos ya Pak? Ya, dan ginos juga sudah ada itu. Dan ini karena kalau hanya rapid antigen lumayan terasa ya terhadap penumpang khususnya, karena mungkin lebih mahal rapid antigennya daripada tarifnya. Karena tarif kami kan tarif ekonomi kebanyakan. Seperti itu ya Pak? Iya, sehingga kami juga coba mendekati lagi dan tentunya ini support dari pemerintah bisa menghadirkan ginos di NTT gitu ya. Dan salah satunya ada di bandara dan pelabuhan penyeberangan Bolok. Luar biasa. Itu Bu. Jadi kita diharapkan sekali bahwa tidak ada terjadi, untuk saat ini kan tidak ada pengurangan sama sekali, jadi masih stabil seperti itu Pak ya. Yang lebih aktif lagi menggunakan transportasi lah seperti pendistribusian barang dan lain sebagainya, karena masyarakat Nusa Tenggara Timur ini lebih memilih menggunakan ferry dibandingkan transportasi yang lain. Nah, di antara jalur rute-rute yang terdapat di ASDP itu sendiri yang paling aktif menggunakan rute ini di kabupaten mana Bapak? Yang tiap hari itu di Kabupaten Rotendao. Rotendao. Itu setiap hari, Iya. setiap hari ada 2 trip layanan. 2 trip layanan. 2 trip layanan di Kupang, Kupang Rute, di Kupang Rute ya, di Pantai Baru. Baik. Yang lainnya sama tiap hari itu yang di Kupang Semau, di Pelabuhan Hansisi. Itu yang aktif banget Pak ya. Yang tiap hari ya. Kita patut bersyukur untuk saat ini tidak terganggu ya Pak ya transportasi laut yang menggunakan ferry ini untuk masyarakat menggunakan transportasi ini Pak ya. Kita bersyukur sekali ya Pak ya. Memang dalam semester 1 ini ya, Januari sampai Juni ini banyak juga terkendala karena kondisi cuaca ekstrim ya. Itu yang apalagi Seroja kemarin itu banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan seperti di kami ya di Bolok itu dermaga juga rusak, nggak bisa dioperasikan sehingga kami sekarang mengoperasikan 1 dermaga. Itu pun kami upayakan untuk operasi ya walaupun tidak 100% masih awalnya. Ini kami bertahap untuk membenahi fasilitas-fasilitas yang terdampak dari bencana Seroja ya. Seperti Sabu, Rejua itu juga agak susah ininya untuk embarkasi dan debarkasinya gitu. Itu karena salah satunya adalah dampak daripada ini cuaca seperti itu ya Pak ya. Baik, kita beralih ke Pak Franky. Nah ini Pak Franky ini sangat tertarik sekali, kita lihat bahwa COVID ini sudah berlangsung beberapa tahun dan enggan untuk pindah ya atau menghilang seperti itu, dan kita juga tidak tahu kapan dia akan selesai seperti ini. Kita sebagai manusia, sebagai masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian juga di mana kita tahu bahwa kita nih salah satu adalah menjaga kesejahteraan diri kita, keluarga kita, masyarakat seperti itu. Namun kita juga harus menjaga diri dari ini COVID-19, apalagi dia sudah mulai ciptakan varian baru yang kita dengar sangat cepat penularannya seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi sebagai pengamat ekonomi, Bapak melihat hal tersebut untuk dalam artian kita bisa tetap bertahan dan lebih baik lagi mempertahankan diri dalam keadaan seperti ini, Pak? Ya, baik. Jadi COVID ini memang kita tahu sangat berbahaya, tetapi aktivitas ekonomi itu juga satu hal penting. Sangat penting. Jadi kalau kita melihat COVID dan aktivitas ekonomi sebagai 2 aspek yang berbeda, saya kira kita mesti melihat bahwa mengatasi COVID dan mengorbankan ekonomi itu juga pilihan buruk. Betul. Jadi saya lihat pemerintah pusat kita lebih mengutamakan mengatasi COVID, menekan angka penyebaran COVID, tetapi juga pemulihan ekonomi. Karena dampak COVID itu dahsyat luar biasa, bukan saja kita di sini, tetapi hampir seluruh umat manusia di dunia.
merasakan dampak yang luar biasa dari penyebaran pandemi COVID ini. Nah, dalam hal itu kita tahu bahwa penyebaran ini salah satu diakibatkan oleh karena adanya pergerakan manusia. Nah, pergerakan manusia ini dalam konteks transportasi, kita melihat ada peran dari transportasi udara, ada peran dari transportasi laut. Bapak Pri dari PSDP memainkan peran dari aspek transportasi laut. Betul. Nah, salah satu polisi yang diambil adalah membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain supaya penyebaran COVID ini bisa dikendalikan. Tetapi kita juga mesti lihat ini mesti dilakukan secara hati-hati karena membatasi pergerakan orang itu identik juga, kalau tidak hati-hati, identik juga dengan membatasi pergerakan ekonomi. Saya ambil contoh mungkin kasus ASDP. Kalau kita lihat ASDP ini berperan penting dalam pergerakan barang dan orang. Sehingga ketika kita mengambil kebijakan yang keliru berkaitan dengan lockdown atau pembatasan aktivitas transportasi, itu akan berdampak pada berkurangnya pergerakan ekonomi. Nah, ini juga sama seperti satu hal yang saling berhubungan. Kita mau mengatasi COVID dengan membatasi pergerakan ekonomi, tetapi juga ketika ekonomi ini bergerak lambat, bahkan berkurang, menurun, negatif, dia akan berdampak kembali pada kita sebagai manusia. Jadi satu-satunya pilihan adalah membuat polisi yang membatasi COVID, tetapi juga menjaga supaya pergerakan ekonomi ini tetap berputar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal percakapan kita. Pak Franky, kalau kita lihat potret dari tingkat baiknya perekonomian di Nusa Tenggara Timur ini, masyarakat kita seperti itu, kita tahu bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur kita ini kan kepulauan, luas sekali, provinsi kepulauan yang cukup besar. Nah, itu bagaimana strategi pemerintah sendiri untuk bisa membackup supaya dalam artian untuk saat ini kan perekonomian di Nusa Tenggara Timur kita bersyukur sekali tidak terlalu jatuh seperti itu karena masyarakat berusaha untuk tetap eksis dan bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Kira-kira strategi-strategi apa yang pemerintah bisa membackup keadaan masyarakat, karena kalau mau dibilang yang paling bertahan itu adalah mereka di tingkat usaha dari tingkat bawah seperti MKM. Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama memang penting sekali menjaga pergerakan manusia supaya dia jangan menjadi faktor penyebar bagi virus. Itu sebabnya teman-teman di ASDP membuat kebijakan untuk rapid antigen atau ginos sebagai syarat untuk penumpang. Salah satu strategi juga ya? Ya, salah satu strategi. Nah, tetapi kita juga mesti melihat pergerakan barang itu sebagai satu faktor penting untuk menggerakkan perekonomian, khususnya di daerah kepulauan ini. Jadi kita tahu interkoneksi antara daerah-daerah misalnya seperti di Flores, di Rote, di Sabu atau di Alor dan Timor itu sangat tergantung pada transportasi. Dan kalau kita bicara pada pergerakan barang, itu transportasi laut adalah jantungnya. Transportasi laut adalah jembatan yang penting bagi menjaga pergerakan ekonomi ini tetap berjalan. Kita ambil contoh seperti ini, misalnya bagaimana kalau hasil pertanian itu tidak dipasarkan di daerah-daerah yang membutuhkan. Oleh karena kita membatasi pergerakan transportasi laut, katakan begitu. Ini satu soal besar juga begitu. Sehingga saya kira kebijakan yang paling penting adalah menjaga pergerakan manusia supaya dia jangan menjadi faktor yang menjadi faktor penyebar virus. Misalnya melalui wajib tes antigen atau ginos sebagai syarat untuk perjalanan. Tetapi juga penting untuk mensupport pergerakan barang
supaya ekonomi itu tetap berputar, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Jadi kita bisa bayangkan kalau barang-barang kebutuhan pokok itu terhambat perjalanannya. Katakan misalnya barang-barang yang dibawa dari Jawa masuk ke NTT, kemudian melalui Pelabuhan Kupang tentunya. Kemudian melalui Pelabuhan Kupang dia harus menyebar ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang merupakan wilayah, katakan wilayah hinterland bagi pelabuhan-pelabuhan yang menjadi destinasi untuk kapal feri. Katakan misalnya kalau dia dari Kupang ke Larantuka, jangan lupa bahwa dia tidak hanya melayani Larantuka, tapi ada daerah-daerah hinterland yang sangat bergantung pada transportasi laut seperti ini. Karena itu saya kira kewajiban pemerintah untuk mensupport dan menjaga tetap jembatan penghubung antar pulau ini tetap berjalan. Walaupun memang kita mesti hati-hati oleh karena pergerakan barang ini juga diikuti oleh pergerakan manusia, pergerakan orang. Nah, jadi menurut saya syukur teman-teman di ASDP sudah membuat kebijakan. Saya tidak tahu apakah itu wajib bagi setiap penumpang ataukah acak dilakukan untuk misalnya tes antigen dan Genex. Wajib, Pak. Wajib bagi dari semua. Kupang wajib. Nah, kalau itu wajib itu satu hal yang bagus. Jadi kita menjaga kehati-hatian pergerakan orang, tetapi kita juga tetap menjaga pergerakan barang ini tetap distribusi barang ini tetap terlaksana secara baik. Terutama khusus untuk daerah kepulauan. Ini dia sangat bergantung sekali pada transportasi laut. Jadi kalau kita lihat misalnya truk-truk yang masuk ke kapal ASDP itu, Mbak, saya lihat itu hampir tidak ada truk yang kosong. Benar. Baik pergi maupun pulang. Dia selalu membawa barang yang luar biasa banyak. Nah, itu sebenarnya urat nadi dari pergerakan ekonomi. Kita bisa bayangkan kalau satu saat ASDP tidak lagi memuati truk-truk besar yang membawa barang baik hasil pertanian ataupun barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari Jawa. Itu indikasi bahwa kita akan mengalami kesulitan dalam ekonomi kita, khususnya ekonomi lokal kita di NTT. Seperti itu, Mbak. Nah, ini Pak Cuk, yang kita lihat, kita berharap sekali, itu positif sekali dari Pak Franky tadi menyampaikan bahwa regulasi dari perekonomian itu tetap stabil seperti itu. Nah, ini andaikan kita menjaga-jaga jika terjadi kenaikan yang cukup tinggi dan banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan, kira-kira kontrol apa yang akan dilakukan oleh ASDP untuk bisa membackup transportasi laut seperti ini? Karena itu juga merupakan ujung tombak dari perputaran ekonomi. Ya, itu pernah dilakukan oleh pemerintah ya, Pemprov NTT pada awal-awal COVID. Itu penumpang tidak diperbolehkan, yang hanya diperbolehkan, sempat seperti itu, sempat sebulan itu. Penumpang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan hanya kendaraan barang. Jadi kendaraan aja yang memang untuk kebutuhan logistik yang diperbolehkan. Gitu. Ya, kami ya tetap melayani karena itu ya satu BUMN merupakan bagian dari pemerintah ya. Sehingga kami ya wajib melayani, Pak. Walaupun dengan volume yang tidak banyak lagi. Gitu. Jadi peran dari BUMN yang di NKRI ini termasuk di provinsi-provinsi ya tetap menjaga keseimbangan itu, Bu. Dan makanya tentunya ini dengan dukungan dari pemerintah baik dari kementerian dan provinsi, tentunya ini menjaga kesinambungan untuk perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Andaikan terjadi seperti pembatasan seperti itu, Pak. Sebagai dalam artian transportasi yang sangat penting yang memang digunakan oleh masyarakat, paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kita ini kan pulau-pulau ya, Pak ya. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak Sane kalau terjadi pembatasan seperti itu? Nah, sikap dari ASDP sendiri untuk bisa membantu masyarakat keluar dari itu. Apalagi tadi Bapak katakan bahwa
disiapin hanya umpamanya 2 armada, tapi membludaknya masyarakat itu melebihi kapasitas dari kapal itu sendiri. Itu bagaimana penyikapannya, Pak? Ya, ini kondisi-kondisi tertentu memang ada terjadi itu ya, meludak karena frekuensinya berkurang, animonya tinggi gitu ya. Jadi ada si penumpukan itu. Walaupun ya ini perlu kesadaran juga dari masyarakat. Dan artinya dari masyarakat sendiri juga perlu perlu adanya kesadaran untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai hand sanitizer, dan itu tentunya tumbuh yang lebih besar lagi di kesadaran masyarakatnya. Karena pemerintah selalu menghimbau, di mana-mana juga selalu dihimbau. Pak, kita tahan sebentar, kita lanjut kembali. Sudah ada penelpon dari pemirsa. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, selamat malam. Ini dengan Ibu Lydia. Ibu Lydia. Ibu Lydia Ibu Lydia di Sikumana. Di mana? Sikumana. Baik, Ibu Lydia, silakan pertanyaannya. Ini saya tertarik dengan topik yang sedang dibicarakan mengenai memang sedikit terhambat aktivitas perpindahan orang dan barang, khususnya melalui penyeberangan begitu ya. Ini kami mau bertanya, saya juga salah satu yang kerap menggunakan jasa penyeberangan untuk pergi ke tempat tugas saya di luar Pulau Timur ya. Saya berpikir bahwa keselamatan dalam masa pandemi, apalagi kita tahu bahwa ini masuk gelombang yang sangat penting begitu, sehingga ada walaupun regulasinya tadi kalau tidak salah judulnya ada hambatan, tetapi kami juga mau minta penegasan dari pihak operator untuk menjamin bagaimana keamanan dan keselamatan kami penumpang untuk bisa tahu ke sana. Kita tahu bahwa saat ini sedang berkembang sangat luas varian Delta ya, kalau tidak salah, sementara itu dalam satu ruangan saja bisa terpapar. Nah, regulasi seperti apa atau kebijakan seperti apa yang dijamin oleh ASDP agar kami penumpang ini selamat begitu? Karena minta maaf, kami juga agak khawatir keselamatan kami bisa sampai tempat tujuannya dengan baik. Sementara ada begitu banyak hal-hal yang memang menyangkut keselamatan juga, kami lihat ASDP sepenuhnya menjalankan itu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dari pihak ASDP bisa menjelaskan itu, bagaimana keselamatan kami penumpang di itu, untuk bisa sampai dan beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih Bu Lydia di Sikumana. Nah ini Pak, ini sudah ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa dengan adanya varian baru virus Delta yang penyebarannya cukup cepat. Nah ini apakah nanti ada pengurangan penumpang kah atau seperti apa, atau karena menjaga jarak itu penting sekali. Nah itu bagaimana Pak menyikapinya? Ya, betul. Memang sering gini ya, mengendalikan masyarakat ini ya agak rumit ya. Misalkan hanya diimbau misalkan jaga jarak gitu ya. Mereka juga nggak sabaran juga gitu ya. Padahal kalau mau melihat ini, mungkin himbauan kami memang habis ini kami akan menggunakan cashless. Jadi cashless. Jadi pembelian tiket itu sudah tidak menggunakan uang secara langsung, tapi menggunakan kartu prepaid. Jadi gampang dikontrol itu. Iya. Jadi dan itu nanti akan kami lakukan dengan sistem kuota. Jadi menyesuaikan dengan kapasitas muat di kapal tersebut, masing-masing kapal akan dihubungkan ke sana. Jika penuh ya kami nggak ada layanan lagi gitu. Nah memang selama ini nih yang kami alami ya agak susah juga. Dilemanya gini, karena frekuensinya itu tidak sering gitu ya, animo masyarakat tinggi. Nah kalau tidak diangkut mereka komplain kan, marah-marah semuanya gitu kan. Nah ini yang kadang sendiri kami di lapangan ini yang sering repot gitu ya, diberikan pengertian seperti apa, karena kalau dia tidak terangkut, dia akan menunggu mungkin seminggu lagi baru bisa pergi gitu. Itu mempengaruhi juga Pak. Nah, ini yang ini nih. Makanya kalau kami sih sebenarnya lebih suka ya memohon juga kepada pengguna jasa untuk memahami kondisi seperti itu. Kami lebih senang kalau para pengguna jasa
memiliki kesadaran bahwa kalau memang sudah penuh, ya sudah berarti nggak angkut gitu, ya kita mungkin apakah ikut pelayaran yang berikutnya atau dia mengganti moda transportasi lain. Oh, seperti itu. Jadi Iya. ada plan B, plan A seperti itu ya. Pak? Iya. Nah, Pak Franky melihat ini bagaimana Pak Franky? Karena kalau sudah dikhawatirkan oleh masyarakat, sudah Iya. mulai khawatir, dan ini sudah bukan hoax lagi. Karena ini harus perlu kita waspadai. Iya. Nah, ini bagaimana? Karena itu akan mempengaruhi imbas istilahnya pemulihan Iya. kemudian semakin membaiknya perekonomian di daerah juga iya. Nah, itu bagaimana Pak untuk bisa lebih hati-hati dan Iya. tidak terpengaruh? Jadi mudah-mudahan saya tidak keliru, tapi kalau kita lihat tipologi penumpang ferry, ini umumnya mereka adalah orang yang dengan mobilitas non permanen. Iya. Jadi orang dengan mobilitas non permanen ini adalah orang yang melakukan perjalanan pulang pergi oleh karena dia bekerja di tempat lain Ya. dan tinggal di tempat lain. Kasus Ibu Lydia adalah tipologi mobilitas non permanen. Permanen ya. Jadi misalnya saya melihat, kalau saya tidak salah, itu tipologi penumpang kapal feri. Mereka sekolah di Kupang, Betul. tapi berasal dari Alor. Betul. Mereka sekolah di Kupang, berasal dari Rote. Nah, itu. Nah, dalam kebutuhan sosial, mereka harus pulang ke tempatnya dalam waktu, katakan durasi setiap minggu atau durasi setiap bulan. Nah, inilah kuncinya untuk pembatasan COVID itu ada di sini. Jadi, pertama, pemerintah sudah menghimbau untuk berhenti untuk melakukan perjalanan kalau tidak penting. Nah, khusus bagi mereka yang mobilitas non permanen ini, ya satu-satunya pilihan, kalau menurut saya, satu-satunya pilihan untuk aman, untuk safety bagi orang adalah membatasi perjalanan bagi dirinya sendiri. Jadi itu pilihan pertama. Kalau tidak mendesak, ya tidak usah pulang ke Kupang. Kalau tidak mendesak, tidak usah pulang ke Larantuka. Kecuali misalnya ada keluarga meninggal dan sebagainya. Nah, persoalannya kita belum lihat ada, mohon maaf, tapi apakah ada polisi di ASDP sendiri dalam kaitan dengan pembatasan penumpang. Kalau pesawat jelas itu tegas sekali. Kapasitas penumpang hanya diperbolehkan katakan 75% dari seat yang tersedia. Tapi bagaimana dengan ASDP? Nah, saya lihat memang satu upaya bagus adalah cashless, tadi Bapak sudah sampaikan. Ya. Saya juga berpikir, saya tidak tahu apakah di sini tiket dijual secara online atau offline, fisik, Pak? Ya. Sementara masih belum, Pak. Iya. Nantinya akan berkembang ke online. Ke online. Jadi sementara mohon izin menjelaskan gini. Iya. Dalam cashless ini jadi orang tetap datang ke pelabuhan, Iya. Betul. kemudian mendaftarkan mengisi data dirinya, Iya. ya data dirinya, kemudian dapat barcode. Nah, barcode itulah nanti untuk membeli tiket. Karena barcode ini akan dihubungkan dengan manifest, Pak, dan kapasitas muat dari kapal itu, Iya. gitu, Pak. Dan pengisian data diri ini berdasarkan ID masing-masing, apakah KTP atau SIM, gitu Iya. ya, kata kartu pelajar, itu sekali entry, dan itu bisa berlaku untuk seluruh ASDP di seluruh Indonesia. Datanya bisa gitu. Iya. Jadi begitu dia mau beli tiket hanya menggunakan nick-nya aja sudah terdaftar nanti ininya, data dirinya. Iya. Demikian ini, Pak. Nah, saya lihat itu salah satu cara untuk membatasi penyebaran COVID. Iya, Bapak. Jadi katakan kita sudah mampu mengatasi antrean di loket. Tapi masih ada satu soal lagi berkaitan dengan kerumunan di kapal. Nah, kita tahu ini space di kapal terbatas. Iya. Durasi perjalanan cukup jauh. Panjang. Baik. Jadi memang satu-satunya jalan adalah membatasi perjalanan bagi orang tersebut. Tapi kalaupun harus melakukan perjalanan, tidak ada cara lain selain memproteksi diri sebaik mungkin. Mungkin kita harus pakai masker double. Kita usahakan untuk tidak berbicara dengan orang-orang di atas kapal, Iya, lebih kalau baik. tidak penting. Lebih baik, iya. Oleh karena itu tadi space di kapal feri kecil, Tidak terlalu durasi luas. perjalanannya Halo. cukup panjang dan Baik, sebagainya. Pak. Kita tahan dulu ya, Pak. Ya. Ya, nanti kita lanjut kembali. Ada penelpon. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Ini Ya. dengan Bapak kita. Dengan Bapak
Bapak Fita. Bapak Betan. Ya, Bapak Fita. Ya, di mana Bapak? Begini, ini saya juga pertama saya terima kasih karena TVRI untuk menerima lebih telepon. Ya, ini selamat malam juga buat DP wawancara dengan Bapak narasumber dari SDP dengan Bapak sebelahnya. Ya, ini saya menyangkut keselamatan mengenai ini penumpang. Ya. Saya jujur, jadi COVID ini juga sangat berpengaruh juga dengan para penumpang. Keselamatan dalam bentuk ya kita kena izin. Tapi secara pribadi ini, Pak, saya juga ini sebenarnya takut dengan air. Tapi apa boleh buat, karena saya punya ekonomi lemah, jadi saya lebih banyak perjalanan menggunakan ferry. Ya. Jadi yang saya mau ingin tanyakan ini, Bapak bisa berikan penjelasan keselamatan kita para penumpang seperti apa? Karena baru-baru 1 bulan yang lalu saja ada pihak dari pegawai ASDP sendiri yang tenggelam bulan lalu saja itu tidak tahu kabar ini sekarang seperti apa, kami juga tidak tahu. Maksudnya begini Bapak, kami ini takut dengan corona, apalagi saya takut dengan air lagi, apalagi baru-baru ini jadi kami ini merasa was-was, kita mau kemana tuh jadi takut. Ya. Apakah jaminan keselamatan bagi para penumpang, sedangkan Bapak punya pegawai sendiri saja, kami tidak tahu penjelasan seperti apa. Ya. Ya itu kami mau, atau kamu pegawai Bapak mereka mungkin ada virus sehingga tiba-tiba sengaja di apakah atau apa ya, ini kan menurut saya orang tidak sekolah. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Betan. Terima kasih banyak. Nah ini Pak, ini banyak kekhawatiran walaupun memang ASDP sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjaga kenyamanan masyarakat pengguna transportasi laut ini Pak. Bisa penegasannya lebih lagi Pak. Ya ini sebenarnya harus dua-duanya sebenarnya. Betul. Jadi kami memfasilitasi sebenarnya banyak itu ke barang sebenarnya kami, tidak ke penumpang. Karena penumpang itu banyak pilihan. Mereka ada juga kapal cepat, ya, ada juga pesawat, ya, ada moda transportasi seperti tol laut juga ada. Cuma tadi penegasan dari Pak Betan bahwa itu. memang kemampuan lebih sering menggunakan. Nah itu Bu, makanya kami kan juga di lapangan dihadapkan dengan kondisi mereka sudah datang di pelabuhan, udah maunya nyebrang. Nah ini memang perlu ada semacam edukasi yang bisa merubah perilaku gitu ya. Dan mungkin kami himbau juga kalau mau ke pelabuhan, mau nyebrang, mungkin bisa juga melihat jadwal kapal itu di website kami ada asdpcabangkupang.com ya. Sehingga kalau kapalnya berangkat sore jangan datang pagi-pagi. Nah, kejadiannya banyak seperti itu juga, Bu. Dan mereka juga tahu kapasitasnya seperti apa. Ada kapalnya itu ada kapasitas berapa juga ada keterangannya di situ, sehingga dari para pengguna jasa itu juga prepare juga Pak terhadap ini kapal kami. Oh kalau cuman kapasitas sekian, wah ini bahaya nih, bebek saya nggak naik gitu kan. Nah kami sebenarnya itu tadi Pak, sebenarnya target kami itu banyak di mobilisasi kendaraan barang sebenarnya. Betul. Karena targetnya seperti itu. Kalau penumpang itu kan ada penumpang yang di dalam kendaraan, ada penumpang yang memang pejalan kaki. Gitu. Untuk saat ini ada berapa armada Pak untuk pelayanan kepada ini masyarakat? kami 9 armada. 9 armada. 9 armada. Rute-rutenya Pak? Rute-rutenya seperti dibilang Pak Fengi tadi ya. Itu ada clustering, nah kalau kami bilang itu ada yang seperti ini ya, Kupang, Rute, Endau. Itu ada yang Kupang Rute, ada yang Rute Endau. Kemudian ada yang Kupang, Aimere, Waingapu Sabu, Sabu Raijua, Raijua Indi. Kemudian ada yang Maumere Palue, Maumere Rute yang kami layani. Dan dengan pergerakan seperti itu ya, itu memang program dari pemerintah yang banyak untuk menumbuh kembangkan titik-titik sentra bisa membangkitkan perekonomian di titik-titik pelabuhan tadi, gitu ya. Itu memang program dan kami berpartisipasi ya, mengambil peran untuk melayani lintasan-lintasan tadi. Sedangkan kalau kita tambah frekuensi di lintasan seperti Aimere, kami juga nggak akan rame Pak di sana Pak. Frekuensinya ini aja yang tadinya seminggu 2 kali kami kurangi menjadi sekali karena kondisi volume dari
distribusi logistik ini juga itu dikurangi menurun. karena memang tingkat animo masyarakat menggunakan transportasi ini berkurang, atau memang ada himbauan dari pemerintah untuk bisa membatasi transportasi dengan laut ini, Pak? Iya, ya kami mengurangi, Bu, karena kondisinya memang secara volume itu tadi yang kami lihat sebenarnya yang banyak itu di kendaraan barangnya sebenarnya, Pak, di kendaraannya. Kalau penumpang itu memang kapal feri nggak banyak kapasitasnya. Nggak banyak kapasitasnya. Beda, kan ada kapal pelni juga, ya. Nah, kalau kapal pelni memang kapal penumpang. Mereka jauh lebih banyak kapasitasnya daripada kami. Gitu. Pak, ini melihat potret seperti ini, nah kalau lihat sebagai pengamat ekonomi, melihat potret seperti ini, nah sedangkan banyak sekali pilihan sebenarnya ya, kita bisa menggunakan transportasi udara seperti itu. Nah ini Bapak melihat ini potret ekonomi di Nusa Tenggara Timur ini seperti bagaimana, Pak? Ya, jadi memang ASDP saya kira masih menjadi satu-satunya ya pilihan yang strategis dalam kondisi daerah kepulauan dan daerah di mana perekonomian kita ini cenderung menengah ke bawah. Jadi saya lihat misalnya, ini juga mungkin Pak Fred bisa koreksi, tapi saya lihat juga penumpang, tipologi penumpang feri itu adalah sebagian besar pedagang. Kalau penumpang yang non kendaraan, mereka pedagang yang dia membawa hasil-hasil pertaniannya untuk dijual di kota-kota besar, dan sebenarnya akses yang paling mudah dan murah adalah ferry. Nah, ini memang kita mesti hati-hati, kita tidak bisa serta-merta membatasi pergerakan mereka. Karena kita membatasi pergerakan mereka, ini ada persoalan mendasar pada tataran ekonomi di level bawah. Kita bayangkan kalau hasil produksi pertaniannya itu tidak bisa didistribusi ke tempat-tempat di mana dia akan memasarkan produknya. Ini akan menjadi soal, sehingga satu-satunya cara adalah mengedukasi penumpang untuk proteksi diri sebaik mungkin. Misalnya kasus menghindari pembelian tiket secara fisik. Kalau sudah ada kebijakan dari ASDP untuk cashless, itu saya kira bagus. Cashless, ya. Kalau ada kebijakan untuk katakan satu saat pembelian tiket online, itu juga bagus. Kemudian misalnya, kalaupun dia terpaksa harus bepergian oleh karena barang-barangnya sudah siap untuk dijual, mau tidak mau dia harus bawa ke kota lain untuk dijual, maka memproteksi diri. Katakan misalnya penggunaan masker berlapis, itu penting sekali, edukasi seperti itu penting. Jadi jangan kita mengabaikan hal kecil dalam perjalanan, kalaupun terpaksa. Sebab justru virus ini akan menyebar secara mudah melalui hal-hal kecil yang kita teledor, seperti itu. Jadi saya kira memang untuk kondisi NTT kita masih berharap pergerakan ekonomi ini dapat terjaga secara baik, jangan sampai dia stagnan oleh karena ada teman-teman di ASDP, oleh karena ada ferry yang terus beroperasi. Saya tidak bisa membayangkan kalau ASDP tidak beroperasi, oleh karena lockdown, itu berarti tidak ada pergerakan barang. Dan kalau tidak ada pergerakan barang, Mbak, saya khawatir ekonomi kita akan stagnan. Dan pemerintah menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di lapisan bawah. Jadi, saya kira pilihan yang paling baik adalah menjaga ASDP sebagai jembatan penghubung kota-kota di daerah provinsi kita, mensupport, dan ini kewajiban pemerintah daerah tentunya, mensupport ASDP sebagai tulang punggung jembatan yang menggerakkan perekonomian. Nah, saya kira kalau kita ngomong bisnis juga, mungkin teman-teman di ASDP akan merasa ini saat-saat untuk katakan mereka punya social responsibility, Pak. Jadi tentu dalam masa-masa ini teman-teman di ASDP tidak akan berpikir soal profit, katakan begitu. Tapi ini masa-masa untuk social responsibility dari teman-teman di ASDP bagi daerah kita. Kalau kita lihat pendistribusian barang untuk perekonomian Nusa Tenggara Timur ini untuk sementara ini kan semuanya berjalan dengan yang kita harapkan. Walaupun sebenarnya ASDP sedikit mengurangi ya Pak ya, untuk menjaga
protokol kesehatan itu sendiri, juga kebaikan untuk masyarakat itu sendiri. Nah ini paling besar pendistribusian barang itu yang paling besar itu dari luar ke dalam itu dari mana itu Pak? Dari Flores cukup besar ya. Tapi paling ramai memang Kupang Rute ya. Saya juga yang seperti dari luar pulau dari Nusa dari luar itu kan banyak di Aimere ya. Kemudian Larantuka, Kalabahi ya itu lumayan ini. Karena dari Waingapu juga ya sama Sabu ya. Karena mereka itu titik-titik sebenarnya banyak distribusi logistik yang datang dari Surabaya atau datang dari Lombok gitu ya. Sebenarnya banyak dari titik-titik situ simpul itu yang diteruskan nanti ke pulau-pulau di NTT ini gitu Pak. Seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk sementara ini untuk Rote dan Kupang pun aman terkendali seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Tapi tetap kami mewaspadai cuaca. Karena di semester 1 ini cuaca, pokoknya kalau cuaca di BMKG nggak memungkinkan dan dari pihak yang berwenang untuk memberikan surat persetujuan untuk wilayah. Armada sendiri untuk saat ini aman ya Pak ya, bisa melayani masyarakat bicara ini. Masih bisa. Yaitu kami mohon juga kesadaran masyarakat juga ini yang kami amati ya. Saya setahun setengah lah di sini ya. Kami mengamati ini memang karena Bolok ini melayani 9 lintasan di Bolok ini, 9 titik di Bolok ya, di sentralnya itu di Bolok, sehingga ada yang jadwalnya berangkat siang, dia pagi-pagi sudah datang, gitu. Sore juga pagi juga sudah datang, sehingga kesannya tuh rame banget, padahal terbagi beberapa kapal gitu. Nah kalau kendaraan kan nggak banyak-banyak kendaraan, paling yang banyak itu truk-truk dengan Pak Franky bilang tadi muatannya sungguh luar biasa. Sementara dari pihak kementerian juga akan melakukan odol, Pak. Ini menjadi case tersendiri nanti odol, overdimensi overload ya. Karena itu sangat mempengaruhi tingkat keausan jalan raya, tingkat keausan dari alat moda transportasinya sendiri. Itu kan punya dengan berat yang melebihi kapasitasnya, itu makanya banyak, apalagi rute atau jalanan di Flores itu kan berkelok-kelok menanjak, makanya banyak ditemuin truk itu yang istirahat nggak bisa bergerak, bahkan sampai patah itunya, bannya gitu ya, asbannya itu sampai gitu. Nah itu artinya apa? Ini ada secara perekonomian itu distribusi ini perlu kelancaran gitu ya, tetapi tadi ya ini perilaku dari masyarakat ya, dari kami juga mensupport untuk bagaimana menjaga kesehatan bersama. Nah, yang paling penting juga perlu dijaga imunitas gitu. Jangan hanya menjaga ini aja, tapi imunitas ini terlupakan karena ketakutan imunitasnya lupa. Menjadi sugesti buruk juga buat diri sendiri, menjaga imunitas yang baik ya Pak ya. Nah itu peran pemerintah sendiri untuk bisa membackup ASDP, untuk bisa lancar melayani masyarakat, istilahnya melancarkan transportasi, itu seperti apa Pak? Ya, pemerintah sangat mendukung, justru kami menjadi partner pemerintah. Seperti kemarin banyak bantuan-bantuan gitu ya, kemudian memobilisasi alat-alat berat. Itu dari kami banyak juga. Bahkan pada saat itu kami menggerakkan kapal itu ada di Maumere, karena kami nggak ada kapal, kami banyak kapal yang rusak akibat seroja, kemudian kondisi cuaca juga tidak memungkinkan untuk pelayaran dari Kupang ke Larantuka. Kami menggerakkan kapal dari Maumere ke Larantuka ke Deri sama Lembata. Sudah mulai pulih ya Pak ya? Sekarang sudah mulai, sudah mulai pulih. Nah ini Pak Franky, kalau kita lihat ya Pak Franky ya, kalau mau dibilang COVID ini dia lebih dahsyat daripada krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu dan 2008 lalu. Luar biasa sekali dia punya dampak. Nah ini yang ingin kita lihat di sini, bahwa kayak UMKM seperti itu masih berusaha untuk bisa bertahan. Nah kira-kira pemerintah untuk bisa memberikan istilah dalam arti semangat support buat mereka-mereka ini untuk lebih mempertahankan diri, untuk kesejahteraan diri, apa seperti disampaikan oleh Pak Cik tadi, imunitas itu penting. Nah, imunitas itu kan butuh perekonomian yang baik seperti itu. Jadi bagaimana Bapak melihatnya? Ya, jadi memang
secara nasional pun kita lihat ekonomi negara kita ini sekarang ditopang oleh kelompok menengah ke bawah. Iya. Jadi pertama karena mereka ini lebih fleksibel. Iya. Ketika dia menghadapi persoalan, dia lebih fleksibel, walaupun memang dampaknya itu luar biasa. Iya Pak, benar. Yang kedua, ada stimulus dari pemerintah yang kalau kita lihat hampir semua UMKM itu Iya. tersentuh oleh stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi ada banyak skim-skim bantuan yang diberikan dan kita lihat itu prosesnya juga cukup mudah. Nah, ini terbalik dengan kelompok-kelompok yang tinggi. Ya, yang kelompok menengah ke atas. Mereka cenderung untuk begitu dia kena dampak, cenderung untuk membatasi kapasitas produksi. Nah, dampak pada PHK, betul. Pengangguran, Betul. kemudian tidak ada gairah untuk investasi baru, Betul. dan sebagainya. Sedangkan yang kelompok kecil ini dampaknya dahsyat, tetapi dia lebih fleksibel karena ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita berharap stimulus yang dia dapat itu mampu membuat dia bertahan dalam masa-masa sulit ini. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa UMKM jelas terpukul, jelas bahwa dia terkena dampak yang luar biasa, tapi topangan pemerintah itu juga menolong dia untuk tetap survive dalam kondisi seperti ini. Ya, baik Pak, kita tahan dulu Pak. Ya. Ya, halo. Ya, sudah ada penelpon ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam, dengan Pak Rudi di Kelapa Lima. Ya, silakan Pak Rudi dengan pertanyaannya. Ya, ini selamat malam buat Pak narasumber dari GMPT SDP. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena dalam perjalanan selama ini dengan adanya COVID, kelihatannya ya dalam pengawasan dari SDP sendiri untuk arus perjalanan manusia itu juga ya sudah semakin baik, dan juga dengan beberapa ketentuan protokol kesehatan yang sudah ada. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, kira-kira menurut Bapak seperti apa regulasi ke depan agar yang pertama untuk menghindari sebagai keselamatan para penumpang, baik juga jaminan buat kesehatan para penumpang, serta arus balik barang. Jadi bukan hanya orang tapi juga barang dan jasa. Apalagi kan sekarang ini Kota Kupang dulu sudah membaik zona dari COVID, tetapi akhir-akhir ini kan sudah makin meningkat. Mereka lebih memilih ikut perjalanan dari menggunakan ferry. Ya, mungkin regulasi Bapak seperti apa, mungkin saya butuh penjelasan, mungkin ada ketentuan ketegasan serta aturan yang nanti akan bisa diinformasikan ke masyarakat. Ya. Mungkin ini, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Nah, langsung nih Pak Cuk jawab ini. Baik, terima kasih Pak. Kami mulai tanggal 5 Juli nanti, 5 Juli itu akan melakukan go live cashless ya, Cashless, yang 5 didukung beberapa bank, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA. Ya, itu kemungkinan nanti menyusul juga Bank NTT mungkin akan ikut juga untuk pembelian tiket ini sudah tidak menggunakan uang tunai tetapi cashless. Ya. Dan memang ada tantangan tersendiri di sini karena cashless itu dibatasi sampai dengan 2 juta. Nah, ini kita juga buka opsi lain untuk nantinya akan menggunakan transfer untuk yang tarifnya di atas 2 juta, atau pengguna jasa bisa melakukan top up di agen-agen atau di ATM ya yang terdekat ini. Dan harapan kami juga, kami sebenarnya kalau ramai penumpang Pak, kami ketakutan tuh malah sebenarnya saya secara pribadi itu saya takut Pak. Iya. Kenapa? Kru kami ini keamanannya bagaimana? Iya, betul. Kalau semakin ramai. Nah, kalau kru-kru kami kena Pak, kapal itu nggak jalan. Iya. Karena nggak ada krunya. Dan itu pernah terjadi Pak. Iya. Pernah terjadi. Makanya kami juga rutin ya untuk mendetek kondisi kesehatan kru kapal itu supaya memang dijamin kondisinya sehat dan bisa untuk bekerja melaksanakan operasional kapal itu. Ya. Justru kami kalau ramai kami takut, makanya mari sama-sama kita menjaga ya masyarakat
untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap dampak dari virus COVID-19 ini. Gitu. Baik. Ya. Demikian nanti ada pembenahan ke depan semakin lebih baik lagi Pak ya, sehingga tidak mencemaskan atau mengkhawatirkan buat para pengguna jasa tersebut. Kita harapkan demikian ya Pak Icu ya. Baik, dari Pak Franky sendiri untuk bisa closing statement dari kita punya perbincangan tentang pemulihan perekonomian ini, silakan Pak. Ya, jadi saya kira satu hal juga yang paling penting adalah percepatan vaksinasi. Betul. Jadi kita jangan lupa bahwa pergerakan orang memang tidak bisa serta-merta kita batasi secara ketat. Tapi satu hal juga, kalau saja kita semua bisa bekerja sama secara baik dan percepatan vaksinasi itu khususnya untuk di daerah lintasan feri ASDP ini bisa dipercepat, maka dari sisi penumpang kita sudah mengatasi sebagian, memproteksi sebagian persoalan COVID-19 ini. Saya kira itu satu hal juga yang paling penting. Jadi kita mendorong teman-teman pemerintah daerah, tim COVID dan sebagainya itu untuk mempercepat vaksinasi bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang menjadi pengguna jasa ASDP. Katakan misalnya satu saat teman-teman di ASDP akan meminta, oke, sopir truk, mana vaksinasimu? Penumpang, pedagang yang akan menggunakan jasa, mana sertifikat vaksinasimu? Betul. Itu satu soal yang saya kira mudah dilakukan. Jadi kita menghimbau, mungkin melalui kerjasama dengan teman-teman di perhubungan, kita menghimbau seluruh sopir-sopir yang mengangkut logistik wajib divaksinasi. Oleh karena mereka yang akan melakukan mobilisasi, mereka yang akan berpindah tempat. Jadi saya kira itu satu hal penting juga, Mbak. Ya, pokoknya semua tergantung kembali lagi kepada masyarakat juga ya Pak, bijak untuk bisa menyikapi hal tersebut. Karena SDP juga otomatis dia juga memegang teguh prokes itu. Cuman sebagai pengguna kita masyarakat juga harus benar-benar sadar untuk menggunakannya. Untuk pembenahan ke depan ya environment-nya yang sama-sama kita benahi, jadi semuanya sama-sama, bukan hanya pengguna jasanya, tapi dari kami juga dan pemerintah juga dukungannya mengarah ke sana. Terima kasih banyak Pak Cu Prayitno untuk hadir di studio di OTVR Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak buat Pak Franky Salean selaku pengamat ekonomi yang sudah hadir di dialog publik di kesempatan kali ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita jangan sampai lupa untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan tentunya buat pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk scan barcode untuk kritik dan saran Anda kepada TVRI Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak, saya Ian Asmara, semoga bermanfaat, sampai jumpa.